turun ke bawah, terus kemudian nggak bisa nih, di depth tertentu dia nggak bisa lanjut lagi. Jadi dia itu kan masuk dari atas, masuk ke dalam welbore, turun ke bawah, pas sudah di depth tertentu dia stuck. Dia nggak bisa turun lagi. Wah, kenapa nih? Nah, habis itu ternyata, jadi di situ tuh ada welbore restrictions. Di sumurnya itu, di bolongannya itu, ada sesuatu yang nutupin sumur. Nah, habis itu untungnya dia bisa tuh ngambil sampel tersebut. Jadi bisa dilihat sama orang-orang dari surface, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam kan. Itu tuh apa sebenarnya yang bikin dia nggak bisa masuk. Ternyata ditemukan sampel yang waxy. Waxy itu kayak lilin lah ya, kayak lilin aspal gitu lah. Habis itu gelap, tapi lembek, nggak keras-keras amat, tapi tebel. Nah, gambarnya seperti ini. Kira-kira itu apa ya damage yang paling possible terjadi di sini? Kalau menurut saya parafin, Mbak. Oke. Ya, parafin ya. Oke, kita hold dulu ya. Nanti karena jawabannya ada di belakang. Tapi ya oke lah, saya sambil jelasin ya. Jadi benar banget. Jadi waxy, dark, soft, thick. Jadi waxy, dark, soft itu ciri-ciri dari damage yang kita sebut sebagai parafin blocking. Kalau kita akan scale build up ya, scale build up itu cenderung lebih keras. Jadi dia udah hard gitu, dia susah untuk ngambilnya aja biasanya susah. Nah, kalau yang terakhir drilling mud itu biasanya susah untuk diobtain sampelnya, dan dia biasanya tidak ada hubungannya dengan restrict wellbore atau tubular wellbore. Oke, ini yang tadi dilakukan adalah observe evidence during well interventions. Jadi yang di awal tadi kan kita sebut ya, kita menemukan ada evidence adanya damage. Nah, ini salah satu step. Oke, gampang ya. Mbak, sebelumnya. Gimana? Sebelum lanjut, saya ingin bertanya, Mbak. Ya, gimana? Boleh sambil ini. Kalau sebesarkan yang Mbak jelasin tadi, kalau misalkan nih ada dua titik di mana adanya formation damage atau wellbore damage. Nah, apabila di titik pertama itu kita ada indikasikan kayak parafin blocking in wellbore ini, terus di titik kedua kita nemuin adanya scale build up. Nah, itu kondisi tersebut bisa nggak terjadi. Terus yang kedua, kalau misalkan bisa terjadi, itu nanti untuk well stimulation-nya itu atau wellbore stimulation itu seperti apa, Mbak? Oke, bagus banget. Emang gitu. Jadi typically itu jarang banget kita menemukan hanya ada satu masalah aja dalam sumur. Karena banyak banget. Misalkan kayak parafin itu kan deposition juga beda penyebabnya sama scale deposition kan. Nah, itu bisa aja terjadi dan banyak. Jadi saya sering banget banyak lapangan di Indonesia yang saya rasa banyak hal tersebut terjadi. Jadi saya sering banget ngejob namanya wax and scale removal. Jadi yang di remove itu wax sama scale. Mana yang duluan? Kalau kita lihat mana yang kita jadikan prioritas. Misalkan kayak gini. Posisi wax deposition lebih di atas. Kalau misalkan kita udah langsung hajar aja sama asid, ini itu akan susah juga buat kita. Karena apa? Karena pas kita injek fluida lewat tubular yang itu di atasnya itu masih penuh juga sama wax. Itu nantinya pas kita injek itu berat. Jadi pressure-nya jadi tinggi banget. Jadi malah kita susah sendiri mau treatment. Akhirnya apa? Akhirnya stage paling awal. Makanya tadi saya sempat ngomong kan, biasanya stage-nya tuh nggak mungkin cuma satu stage. Pasti kombinasi, pasti banyak. Fluid tipenya juga pasti masing-masing. Nah, tuh stage pertama kita bisa ini Akmal. Kita bisa solvent dulu yang kita, ya nanti ketahuan dong jawaban berikutnya. Nah, pokoknya stage pertama untuk remove si parafin ini. Terus stage berikutnya itu baru kita meremove si asidnya dalam satu sequence. Itu possible banget terjadi. Good questions. Boleh lanjut? Baik, terima kasih, Mbak. Lagi ya, oke. Mirza, ada lagi yang bisa partisipasi ke section 2 nih. Tadi kan yang pertama sectionsnya evidence during well intervention. Nah, oh ya. Collecting more information. Oh, ya. Ini ada nih yang dari tadi udah resian juga. Oke, silakan. Yang mana dulu? Ada ini dari saudara ini,
Irfan Fadilah. Oke. Saudara Irfan Fadilah. Silakan mengenalkan diri Mas Irfan Fadilah. Iya siang Mbak. Siang. Perkenalkan saya Irfan Fadila dari Teknik Perminyakan UPN Jogja juga. Oke, semester berapa? Sama tadi, masih tahun ketiga semester 5. Baru masuk semester 5. Oke, siap bantuin aku jadi Stimulation Engineer hari ini ya. Iya Pak. Oke, sekarang kita lagi masuk ke bagian collecting more information. Kita harus gali data sebanyak mungkin untuk dapat gambaran sebenarnya ini kenapa sumurnya. Nah, ini ada ada 2 pertanyaan, lebih challenging sih sebenarnya. Oke, pertanyaan nomor 2. Untuk observe lebih lanjut, informasi mana yang kira-kira kamu butuhin? Production, production, dan sebagainya. Yang paling mandatory. Menurut Irfan yang mana? Yang kita perlu cari? Kayaknya drilling history deh Mbak. Oke, ini boleh milih lebih dari 1. Oh, drilling history, production data. Oke, drilling history mau dilihat apanya kan? Lihat hasil-hasil sebelumnya gitu Mbak. Apa ada problem Bisa, apa gitu. Bisa, sama dilihat gimana dia waktu completion corporations-nya overbalance atau underbalance gitu. Oh iya. Terus kemudian, apa lagi? Food property sample, bersamatif, gamma relog Mbak. Oke, coba aku tik ya, gamma relog, apa lagi? Iya. Udah sih Mbak, itu aja. Oke. Wellbore schematic nggak, Van? Nanti kita nggak tahu ada di berapa total depth-nya, terus di situ tuh ada formations apa aja di dalamnya, zona perforations mana aja, ada tools apa aja, jangan-jangan nanti kita pompa ternyata masuknya ke zona lain. Kira-kira oh iya. Bener Mbak, ya. bener. Iya. Nah. Oke, fluid properties dan sampel, kenapa kan nggak ditik? Soalnya itu hasilnya Mbak. Itu pas udah di permukaan. Karena itu hasil lagi tuh loh. Jadi aku milih yang cuma di sumur-sumur aja. Oke, nanti kita bakaran ya. Sekarang nomor 3. Ini kelihatan nggak gambar ini? Kelihatan Mbak. Kelihatan ya? Aku zoomin ya. Iya. Nah, habis itu kan tadi kamu minta production data. Bagi dong production datanya ke orang production. Dikasihlah production data kayak ini. Dari production data, ini kira-kira kau pertama bisa cerita apa dari gambar ini? Ini yang bawah ini tahun ya, tahun 2018, tahun 2020. Yang ke kiri ini well production, dia berapa barrel fluid per day. Terus kemudian ini angka-angkanya. Yang di sini 100, ini 150, kira-kira apa yang bisa Irfan baca dari sini? Dari situ aku bisa tahu si produksinya itu menurun. Oke. Menurun, naik, terus turun lagi. Terus dia juga water cut-nya sebanyak 60% gitu Mbak. Oke. Water cut-nya gimana? Polanya dari tahun sebelum 2018 ke 2020 kecenderungannya dibandingin si production-nya? Naik Mbak. Enggak, ini kayak stagnan ya? Iya. Kayak naik ya? Enggak, ini stagnan sih. Ini bisa dibilang stagnan. Oke. Kalau kayak naik kecil turun gini pun, tapi over the long years ya. Nah, di sini ceritanya begini. Setelah lihat production data dan history dari 2 tahun belakangan, tadi kan Irfan bilang productions-nya declining. Ini cukup sharp, tapi ya nggak sharp-sharp amat, nggak yang jelek gitu, enggak. Tapi dia cukup sharp kalau kita ngomongin 2 tahun setahun. Habis itu, dia ada history. 2 tahun yang lalu ternyata ini kan Irfan benar nih tadi milih walkover history, karena Irfan mau melihat nih, kira-kira apa aja yang pernah dilakukan sama sumur ini. Nah, ternyata di situ ditulis 2 tahun yang lalu pernah pompa diesel sama solvent. Habis pompa diesel solvent, production gain. Productionnya naik lagi nih. Nah,
kadang activity di walkover itu nggak ada buka interval baru atau nggak ada fracturing atau nggak ada, bener-bener cuma mompain diesel sama solvent aja. Habis itu dia turun lagi perlahan. Terus pertanyaannya, tadi semuanya udah Ivan jelasin, ada tambahannya nih. Jadi kira-kira statement mana yang bisa disimpulkan dari 1, 2, 3, 4, 5 statement ini? Yang nomor pertama kira-kira gimana? Yang pertama itu kan turun dulu. Jadi penurunan production itu nggak diikuti, nggak. Jadi production turun tapi water cut nggak turun, gitu. Benar nggak? Iya, nggak turun. Benar kan? Oke. Iya. Nomor 2, production turun, pastinya oil production-nya turun. Dan turun ya. Jadi less economical. Benar ya? Benar. Itu tadi kan kita udah baca work history-nya ya. Ternyata di situ apakah stimulationsnya itu bekerja dengan baik di tahun 2018? Iya, karena tadi yang kasih solvent itu kan, Mbak. Ya, karena kita habis stimulation langsung gain kan? Naik lagi. Oke. Nah, kalau kita punya stimulasi yang exactly sama di 2018, realistic gain, which is belum tentu juga segitu, tapi realistic gain, itu adalah 50. Ini sorry, ini bukan BFPD, bukan BOPD ya, ini 50 BFPD. Kalau kita lihat dari sini, misalkan gini, possible nggak kayak gitu? Kalau kita melakukan treatment lagi yang serupa sama yang dulu, yang udah terbukti bikin production gain, apakah realistically itu mungkin mencapai 50 BFPD lagi naiknya kalau misalkan kita treatment besok gitu? Menurutku realistis sih, Mbak. Karena sebelumnya udah pernah dicoba terus berhasil gitu di sumur itu. Nah, bagian itu tepat. Tapi lebih ininya lagi kayak gini. Biasanya yang kita baca juga kayak gini. Di sini sebelumnya kan 100 BFPD kan. Iya. Dia kan di sini pernah treatment ya. Sebelum treatment dia kan turun terus sampai ke 100 BFPD. 100. Dia naik ke 150. Artinya, because of the treatment, ada possible BFPD gain sebanyak 50 barel saat itu kan, per day. Makanya tadi kalau aku bilang, 2018, kalau kita 2020 kita melakukan treatment sama, possible nggak sih kita naik 50 BFPD lagi? Possible ya, karena waktu itu kan kurang lebihnya sama. Bisa nggak? Bisa iya sebenarnya, cuman itu bisa kita simpulkan sebagai realistic gain. Tapi kalau lebih dari itu, kemungkinan ya jangan harap. Kecuali kita pakai treatment yang lebih masif. Nah, this will be one-time stimulations and will not reoccur in the future. Kira-kira bener apa enggak? This will be one-time stimulation and will not reoccur in the future. Jadi kalau kita udah lakukan ini, nanti 2 tahun kemudian itu udah nggak bakal turun lagi. Udah nggak bisa lagi ya? Nggak, maksudnya udah nggak bakal turun lagi production-nya. Masalahnya nggak bakal ter-identify lagi. Bener apa nggak? Enggak, Mbak. Oke, kenapa? Ya karena emang pada dasarnya produksi itu bakal lama-lama menurun kan, gitu sih, Mbak. Oke, itu pertama. Jadi emang udah dari nutrient formations. Yeah. Nah, aku tambahin satu lagi ya. Jadi kita udah jelas-jelas ngelihat sebelumnya ini turun, terus habis itu kita pumping treatment dia naik. Yeah. Ini pasti sebelumnya juga begitu. Jadi begitu aja. Jadi kayak sebelumnya juga pasti turun. Ada penurunan. Jadi nanti ke depannya juga gitu. Misalkan kita bisa gain, nanti kalau kita ngomongin kecuali ada sesuatu yang dirubah dari let's say operationsnya well tersebut, atau kita pumping wax inhibition, nah itu baru. Oke. Thank you Irfan, kita ganti pemain ya, ganti engineer. Mbak, makasih. Mirza, satu orang yang selanjutnya tentang laboratory lab test. Ada yang bisa bantu? Oh iya. Oke. Ini masih ada ini namanya Saudara Rizky Syarif Muhammad nih, Mbak. Oke, silakan Mas Rizky. Perkenalkan diri dulu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalan diri dulu, nama aku Rizky Syarif dari
Teknik Perminyakan UPN Veteran Jogja juga. Oke. Semester berapa? Sama Mbak, semester 5. Oke. Tahun ketiga. Jadi pas lah ya. Oke, jadi tadi Akmal udah bantu buat define ini damage-nya kira-kira apa. Terus kemudian Irfan udah bantu juga dengan ngumpulin data-data yang sebelumnya ada di walkover history, productions data, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tugasnya Rizky adalah, tadi kan aku cerita si Slickline itu berhasil ngebawa sampelnya. Sampel itu terus kemudian dilihat sama Akmal. Nah, sampel itu terus kemudian dibawa ke lab. Di lab itu ada Rizky. Nah, sampel kita kirim ke lab. As engineer, kita ngelihat sampelnya kayak gitu. Kita ngelihat komen dari tim kita, yaitu Akmal sama Irfan. Nah, dari sini, dari pilihan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, kira-kira Rizky pilih fluid yang mana, boleh lebih dari satu, yang akan kita tes. Oh, ini fluidnya ini aja nih yang kita tes, buat remove si parafin ini. Halo? Oh, boleh lebih dari satu ya, Mbak? Boleh. Nah, dari atas ke bawah mana yang ditik? Mungkin yang pertama itu mutual solvent. Oke, kemudian? Terus organic clay acid. Oke, nanti kita reviewnya belakangan aja ya. Terus kemudian lanjut. Apa lagi ya? Mungkin sama pure diesel, Mbak. Pure diesel. Ya. Yeah. Oke, ini karena pertanyaannya relate sama yang selanjutnya. Jadi aku coba review dulu ya. Mutual solvent iya. Jadi basically ini depositions yang sifatnya kayak parafin, wax, asphaltin gitu-gitu tuh cara dissolve-nya itu pakai diesel atau kayak solvent family gitu. Nah, mutual solvent bisa. Terus organic clay acid, belakangnya itu acid. Kalau belakangnya acid, biasanya dia relate sama sesuatu yang lebih challenging daripada ini. Kalau wax itu kalau kita bayangin wax itu kan ya kan, soal dia kalau misalkan kita masukin ke acid itu kan water base ya sebenarnya ya. Kita masukin ke fluida yang water base, dia nggak akan larut ngapa-ngapain, dia cuma ngapung-ngapung aja. Sedangkan kalau kita masukin kayak wax gitu ke dalam diesel atau sesuatu yang sifatnya aromatik, maksudnya yang sifatnya ya mirip-mirip sama solvent itu, diesel, itu dia akan larut lama-lama. Diaduk gitu. Jadi dia bisa larut. Nah, jadi organic clay acid itu pada dasarnya lebih ke, ya organic clay acid itu kan adalah HCl dicampur dengan hidrofluoric acid ya. Jadi dia kita pakai untuk ini, untuk sandstone acidizing sebenarnya. Oh, okay. Jadi ini tidak dipakai untuk parafin removal ya, untuk antik ya. Silane itu sebenarnya satu family sama solvent. Jadi sama tuh aromatik juga. Terus udah gitu dia kalau ketemu sama wax gitu dia bisa ngelarutin. Habis itu parafin solvent ini sama, dia masih family-nya juga, jadi aku tik. Nah, HCl sama demulsifier ini tidak, karena HCl ini ya untuk matrix acidizing atau scale removal juga bisa. Demulsifier ini lebih ke aditif yang dimasukin dengan apapun juga. Jadi kita putuskan 4 ya. Mutual solvent, silane, parafin solvent, sama pure diesel. Oke? Oke. Akhirnya, kemudian 4 itu kita bikin resipi. Jadi, fluida 1 adalah pure diesel. Fluida 2 adalah diesel ditambah sama silane sekian %. Fluida ketiga adalah diesel ditambah parafin solvent. Kemudian fluida keempat adalah diesel ditambah mutual solvent. Kita bikin 4 sampel. Habis itu kita ambil sampel yang tadi kita dapat dari sumur itu. Kemudian kita soak, kita celup, kita setting lebih gini ya. Jadi awalnya itu dia kayak blok gitu, kita masukin ke dalam fluidnya, terus habis itu kita panasin dia di suhu di mana suhu itu representatif dengan suhu di depth waktu kita nemu si diesel itu di dalam sumur. Nemu si parafin itu di dalam sumur.
Udah kita ambil, kita soak, habis itu sekian waktu gitu. Nah, biasanya sih per 30 menit dan 1 jam. Per 30 menit itu kita observe. Nanti di situ ada hasilnya. Ini ada hasilnya. Jadi tim riset sama tim lab menyimpulkan untuk diesel doang 30%, diesel silane 89%, parasol 91%, mutual solvent 78%. Nah, dari sini kelihatan kan mana yang best tool-nya. Yang dari solubility. diesel sama silen nggak sih, Mbak? 2, aku mintanya best 2, jadi 2. Satu lagi yang halo, ya yang ini aja kita pilih yang paling tinggi aja, Ki. Iya, diesel sama mutual solvent, Mbak. Sorry, tadi aku buka mic-nya. Ini kan paling tinggi kan parasol 91%, dia pertama kan? Iya. Satu lagi kan ini kan 89%. Oke ya, gini ya. Kita ngelihat aja dari solubility. Jadi belum tentu juga di well lain ada kemungkinan yang sama, itu belum tentu juga. Siapa tahu beda, siapa tahu kemungkinan di sumur lainnya bisa jadi si mutual solvent itu lebih bagus, itu bisa jadi. Nah, oke. Pertanyaan paling terakhir di sesi fluid. Jadi tadi kan pilihannya 2 nih, yang satu campuran diesel sama silane, yang satu campuran diesel sama parasol. Iya. Habis itu oke, kalau gitu kita cari yang mana yang jual silane sama parasol. Ternyata tukang jualan parasol itu bilang, oh parasol ini harganya 2 kali lebih mahal loh dari silane. Tapi kamu bisa dapat lebih, tapi kita kalau pakai parasol desainnya itu jumlah parasol yang dimasukin dibanding kalau kita pakai silane, jumlah silane yang dimasukin itu lebih dikit. Kalau kita pakai parasol cuma 30%, lebih dikit lah. Nah, habis itu yang mana nih yang kita pilih? Nah, terus orang lain kan nambahin lagi, tapi si silane ini fluid flash point-nya rendah banget, dia lebih rendah dari parasol. Sama vapor pressure si silane ini di temperatur yang kita mau pumping ini tinggi banget kalau dibanding parasol. Jadi in general si fluid system yang pakai silane ini lebih less safe, lebih tidak safe daripada yang fluid system pakai parasol. Fluid system yang lebih aman parasol lah intinya kayak gitu. Nah, jadi sekarang kamu punya berapa pertimbangan? Yang pertama pertimbangan apa? Tadi kata tukang chemicalnya. Pertimbangan harganya. Oke, yang kedua? 2 kali lipat. Yang kedua itu volumenya. Oke, yang ketiga? Yang ketiganya itu safety factor. Ya, safety factor. Nah, sebenarnya sih ini nanti ujung-ujungnya bukan jawaban benar atau tidak ya, tapi aku pengen tahu pendapat Rizky, lebih cenderung yang mana, silane atau parasol. Jadi kalau kita flashback ke slides yang tentang fluid, kuncinya itu kan yang pertama kan effective, low cost, terus kemudian safe operations, sama bisa meet stimulation target. Kalau kita ngomong meet stimulation target kan dua-duanya meet, tapi lebih tinggi parasol, ya kan? Cuman bedanya cuma berapa persen? 91 sama 90% itu kayak tipis banget. Iya. Ya kan? Jadi kalau Rizky pilih yang mana? Kalau aku sih Mbak, karena si parasol ini safety factor lebih aman, jadi ya lebih pilih parasol sih Mbak. Oke. Aku tip parasol ya. Oke, jadi thank you Rizky, kamu udah decide fluid treatment-nya seperti apa. Tadi udah dibantu juga sama Akmal, sama Irfan. Sekarang pertanyaan terakhir, step terakhir ini setelah kita tahu fluidnya apa, terus mau gimana stage-nya, gimana stimulation design-nya, kita ke on-site executions. Jadi ini pertanyaan terakhir, Mirza boleh dibantu satu lagi, tadi kayaknya ada yang raise hand. Oh iya. Boleh tadi yang raise hand siapa ya? Aduh, lupa. Kalau enggak yang mau ingin ini berpartisipasi, silakan untuk raise hand bagi para peserta. Satu pertanyaan terakhir nih, gampang karena tadi udah sempat dibahas.
Tadi kayaknya ada ya. Belum. Iya, tadi kalau nggak salah itu namanya Fajar. Siapa tadi? Fajar siapa tadi? Oke, Dari boleh saudara Mas Fajar Fajar. Maulana. Mas Fajar Maulana. Nah, ini ada yang chat nih. Alfi Syahri Layali. Oh iya, silahkan untuk saudari Silakan Mas Alfi Alfi. Syahri Layali. Iya Mbak, Perkenalkan diri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Syahri Layali dari Universitas Islam Riau, Mbak. Oke, jauh banget. Selamat datang di Jogja. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jadi, steps-nya adalah steps operational. Jadi, kita mau ngebawa, mau execute di lapangan. Kita mau bawa unit-unit atau equipment apa yang kita bawa ke lapangan. Nah, ini ada pilihannya nih. Kita go through one by one, terus coba Alfi decide itu perlu atau tidak kita bawa, terus kalau perlu kenapa, kalau tidak perlu kenapa. Yang pertama, high pressure pump, pompa bertekanan tinggi. Perlu, Mbak. Oke, perlu kenapa? Karena untuk menginjeksi stimulasi atau injek ke well itu perlu dengan tekanan yang tinggi, dengan pompa. Oke, betul. Selanjutnya yang kedua, coil tubing unit perlu nggak untuk case ini? Tadi kita kan udah kebayang nih, case ini kira-kira kita punya sesuatu wellbore restrictions yang lunak, yang kita identify dia sebagai wax atau parafin lah ya, kita ngomongin parafin, terus kemudian dia posisinya di wellbore. Kita butuh coil tubing unit nggak? Butuh, Mbak. Oke, kita tik dulu. Terus kemudian mixing equipment, peralatan untuk mixing. Butuh juga. Oke, karena? Karena kan dia untuk membuat membuat bahan yang ingin diinjek ke well itu kan perlu ada campuran-campuran dan equipment mixing ini bertugas untuk mengaduk itu semua. Oke, exactly. Betul sekali. Oke, kemudian storage tank, tangki untuk penyimpanan. Storage tank perlu. Oke. Habis itu wireline logging track, relate nggak? Directly relate atau nggak sama ini? Perlu juga. Wireline logging. Aku tik dulu ya. Yeah. Habis itu selanjutnya high pressure treating iron dan well connections. Itu treating iron itu maksudnya gini. Jadi kalau kita nyambungin si pompa itu ke sumur, dia itu ada besi-besi panjang, besi-besi yang bentuknya macam-macam, ada valve-nya, ada apa segala macam. Itu kita sebut sebagai high pressure treating iron. Dan well connections-nya, koneksi apa yang kita sambungin ke sumur. Perlu apa enggak? Perlu, Mbak, berarti. Oke. Habis itu sensor dan equipment monitoring. Jadi sensor-sensor sama peralatan untuk monitor. Perlu juga. Oke. Kemudian yang terakhir PPE sama safety equipment untuk mixing. PPE itu APD. Oh ya, perlu berarti safety mixing. Oke. Jadi semuanya perlu ya? Ya, perlu. Oke, jadi semuanya ini sebenarnya bisa aja kita bawain, tapi dengan membawa semua ini tentunya cost of services-nya itu jadi spektakuler. Karena kita bawa wireless truck juga, kita bawa cabin unit juga, kita bawa semuanya. Jadi kita harus pilah mana yang benar-benar mandatory. Oke, ini aku komen ya. High pressure pump perlu, kata Alfi ya tadi, Alfi ya? Iya, Mbak, Alfi. Oke, kata Alfi, high pressure pump perlu karena kita akan injek sesuatu dan itu ke dalam sumur, gitu, high pressure. Wall tubing unit, ini bisa perlu bisa enggak, tapi kalaupun tidak pakai itu bisa dan dia masih bisa terjamin ke assurance treatment-nya. Karena apa? Karena kita cukup pompain dia, connect ke production tubing atau connect ke production tubing, terus kemudian dia pompa lewat production tubing aja cukup. Karena
tidak terlalu challenging dan tidak perlu sesuatu yang fitur yang dibutuhkan dari si coil tubing itu. Kecuali kalau misalkan kita mau remove scale itu most probably kita butuh, karena kita butuh kayak jetting. Itu pun juga nggak semua job harus menggunakan coil tubing. Jadi aku antik ya, untuk job yang sekarang kita nggak bawa ya. Mixing equipment benar banget perlu. Apalagi tadi kita tahu juga bahwa fluid kita itu pasti lebih dari satu. Udah jelas tuh tadi kan fluidnya diesel plus apa tadi kan, plus parasol kan pilihannya Irfan ya tadi. Nah terus kemudian jadi perlu ya storage tank perlu untuk storage fluid tersebut. Wireline logging truck for this step sebenarnya dia nggak necessary amat, kecuali kalau emang ada parameter-parameter yang mau kita lihat. Jadi kalau kita bilang minimum mandatory, saya rasa ini bisa kita tik dulu. Some jobs memang kita butuh wireline logging truck. Misalkan kayak saya pernah juga beberapa kali nge-frac itu kita ada wireline logging truck kita yang ikut juga di situ, kita mau melihat gimana nanti probability dari head grow frac-nya itu. Nah, itu dengan cara kita logging temperatur survei setelah frac. High pressure ketinggian airan ini mandatory, harus banget. Sensor monitoring itu juga mandatory untuk kita tahu berapa pressure-nya, berapa temperatur yang kebaca di surface. Nggak temperatur, berapa pressure, berapa rate yang kebaca di surface, sehingga nanti bisa kita convert. Jadi, berapa pressure yang sekarang lagi ada di bawah, di bottom hole. Full PPE sama safety mixing equipment mandatory untuk any jobs. Full PPE itu harus, safety mixing equipment. Kalau untuk job ini, karena tadi solvent itu sifatnya flammable, berarti kita butuh alat-alat untuk overcome flammable. Jadi ini yang terakhir, kita submit aja. View result. Nah, ini benar, paraffin blocking wellbore. Nah, ini salah, apa yang salah? Oh, gamma ray lock. Jadi tadi ini yang kedua, yang collecting more information. Gamma ray lock itu sebenarnya, kalau kita udah tahu ini urusannya ada di wellbore, kita nggak butuh-butuh amat gamma ray lock. Tapi itu biasanya lebih kita lihat kalau misalkan kita observe sesuatu yang di formations. Nah, kalau ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, kita tetap bisa go on. Nah, ini semuanya benar. Kalau untuk yang production study, post lab test juga tadi udah kita bahas ya semuanya ya. Kita udah review sampai terakhir on-site executions. Jadi terima kasih semuanya yang udah berpartisipasi, 4 orang tadi. Silahkan hubungi Mirza dan tim nanti untuk dimintain data-datanya. Oke Mirza, saya rasa udah ini sudah selesai materi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, Mbak. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa Skarpolupi yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand. Saya ingin bertanya, Mas. Maaf, Halo? ini ibunya lagi, Ibu Anisanya lagi ini out dulu. Kayaknya jaringannya lagi jelek Ibu Anisanya. Oh iya, baik. Tunggu sebentar, nanti aku informasikan lagi.
Mohon maaf, ini mungkin lagi sedang ada gangguan jaringan Ibu Anissa Polpinya. Mohon untuk nunggu sebentar ya. Halo. Apabila ada... Oh ya, silakan Bu. Ya, sorry tadi ini keputus. Tadi sampai mana ya? Oh, ini udah masuk sesi tanya jawab, Bu. Tadi yang bagian review itu udah kan ya? Review yang paling terakhir equipment masih online kan ya? Tadi saya ya? Iya, sudah. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A ya? Sesi tanya jawab. Iya. Silakan tadi untuk Saudari Wiwik Jumiati untuk bertanya. Ya. Terima kasih, Mas MC. Perkenalkan, nama saya Wiwik. Saya adalah mahasiswa di ITB. Nah, saat ini saya sedang akan melakukan penelitian tentang stimulasi sumur dengan Halo? metode baru, yaitu penggunaan nanopartikel, nanos dari batuan, sehingga diinginkan mohon maaf, Mbak Wiwi, ini kelihatannya putus-putus ya suaranya ya? Iya, benar. Tapi tadi yang sepintas saya dengar, saat ini sedang melakukan penelitian dengan salah satu metode baru, tapi kemudian terputus, mungkin bisa dicek juga. Laju alir itu meningkat. Nah, itu apakah permeabilitas berubah? Karena permeabilitas untuk stimulasi sumur itu tidak berubah. Stabilitas dengan nanosilika yang dimasukkan ke dalam lubang sumur itu akan merubah permeabilitas atau tidak? Kemudian, padahal di formulanya sendiri, di rumusnya sendiri itu kan biasanya stimulasi itu salah satunya ingin mengubah merubah skin ya. Sebenarnya bagaimana bisa dikategorikan stimulasi? Halo? Halo? Iya, Mbak Wiwi, suaranya putus-putus tadi, jadi banyak yang miss. Mungkin bisa di-chat juga kali ya? Padahal udah stop video ya. Oh ya, di-chat saja. Boleh di-chat? Atau mungkin nanti bisa diskusi sama saya juga. Kelihatannya sih tadi menarik, tapi mungkin di-chat dulu Mbak Wiwi, jadi nanti bisa dijawab. Mirza mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya dulu sambil kita tunggu chatnya dari Mbak Wiwi. Oh, baik. Selanjutnya barangkali yang mau tanya, silahkan untuk raise hand. Dan juga bisa di room chat juga bisa. Ada ini yang dari Saudara Genka. Ya, silakan. Silakan untuk Saudara Genka. Mungkin masih mute kali. Ini udah di unmute ini. Udah di unmute. Ya, halo, bisa kedengaran? Iya, silakan Mas Genka. Oh ya, saya dari Minyak UPN, cuma udah alumni ya.
Oke. Oke, ini menarik tadi presentasinya di Mbak Anisya mengenai stimulation. Mungkin saya ingin tanya dikit ya mengenai Neser ya, terutama tentang fracturing. Di Neser punya teknologi apa ya selain konvensional frac? Mungkin kalau kita tahu, mungkin yang saat ini lagi banyak berkembang itu kan bisa flow channel, kemudian slick water fracturing. Nah, kalau di Neser sendiri ada teknologi apa ya, terutama mengenai fracturing yang bisa diimplementasikan? Mungkin itu, Mbak. Oke, jadi untuk Neser, jadi fracturing Neser itu center of fracturing itu ada di sekarang. Ini bisa langsung jawab ya, bisa ya? Oke, jadi saya jawab. Jadi gini, jadi untuk Neser fracturing sekarang center of operations-nya itu lebih banyak di area Saudi. Dimana di Saudi itu di field sana itu ya existing banyak juga service company yang di sana dengan klien Aramco. Nah di situ banyak fracturing yang sedang dilakukan dengan teknologi yang sesuai di sana, applied fracturing seperti di sana. Itu kita kemarin melakukan stage frac, terus kemudian frac-nya itu juga seperti yang tadi Mas Ginka bilang itu slick water frac itu juga kita lakukan di sana. Nah jadi basically ya sesuai dengan kebutuhan areanya, karena dia di area KSA itu seperti itu yang applied-nya. Nah, terus kemudian kita juga beberapa kali melakukan exit frac dengan teknologi mix antara si exit sendiri sama si crosslink foam. Jadi crosslink foam dengan PUS atau surfactant base itu juga kita lakukan di sana. Lebih ke fluidnya, tekniknya itu kalau tekniknya itu kombinasi antara teknik frac-nya dan teknik treatment executions. Yang di sana tuh yang paling massive itu yang teknik stage frac-nya itu. Jadi dalam satu hari itu kita bisa melakukan stage frac yang sangat efektif, banyak sekali, dan itu jadi parameter kesuksesan frac di sana. Terus kemudian kita juga akhir-akhir ini juga pernah melakukan yang namanya di sana ada refractoring with diversions, with diverter itu juga menarik di sana beberapa kali melakukan dan claim as successful operations by client. Nah, jadi memang lebih banyak pertumbuhannya di daerah Saudi sana. Nah, kalau untuk di Indonesia, jadi satu teknologi sebenarnya itu bukan new teknologi, tapi kalau saya bilang relate sama presentation ini, mungkin bisa saya bilang fit for purpose solutions. Jadi kemarin kita pernah nge-frac di salah satu area di Riau. Di sana itu frac-nya itu frac di zona yang itu tipis. Zona tipis dan zona shallow. Nah, zona tipis dan zona shallow dengan challenge kalau kita pakai konvensional massive frac dia akan growing in height, terus dia akan pecah zona water zone, terus kemudian lead to ineffective dan tidak diinginkan oleh operatornya. Nah, akhirnya kita salah satu teknik yang itu sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa teknik yang sudah eksis di saat ini. Jadi kita nge-frac pakai teknik multi-shear fracturing, kita combine dengan multi-cycle. Jadi namanya multi-cycle shear frac. Nah itu bisa dibilang teknik aplikasi frac-nya aja yang kita sesuaikan dan ya cukup baru untuk di Indonesia dan cukup baru untuk di zona tersebut. Boleh tanya dikit lagi mengenai yang multi cycle. Silakan. Kayak main frac yang kita ulang beberapa kali ya? Iya, jadi dia di zona yang sama itu seperti main frac, terus kemudian jadi kayak next-nya main frac itu seperti refrac gitu. Oke, tetap pakai pad nggak ya? Oh, sorry ya kalau agak detail dikit karena silakan. Di cycle keduanya tetap menggunakan pad lagi untuk mendorong si frac pertama atau peropan pertama yang ada di ujung atau enggak di cycle kedua padnya udah tidak terlalu signifikan lagi, jadi cycle kedua itu kita very little dan sebenarnya ini juga untuk konsep yang kemarin kita lakukan di sana itu bukan agresif propan frac yang sampai propan concentration yang tinggi. Nah, jadi kita maximum BPA kemarin 2. Cukup menarik karena parameter-parameter objective simulationsnya itu kita reach. Jadi resiko-resikonya pun juga kita bisa maintain. Jadi karena tadinya kan memang kalau frac di zona yang tipis dan zona yang shallow itu kan
banyak resiko-resiko yang harusnya bisa kita tebak dari awal, itu bisa kita overcome dengan treatment. Kalau mau diskusi bisa kontak saya. Jadi kebetulan kemarin juga sempat kita publish di IPA. Kalau ada yang sempat nonton juga sekitar 2 minggu yang lalu. Ke panitia aja. Thank you, Mbak Anisha. Ya, sama-sama Mas Gengka. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Irzam. Mbak, waktu testing mixing apakah memang hanya dipanaskan saja ya? Apakah tidak dibuatkan pressure yang sama dengan kondisi di wellbore atau matrix juga? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi lab test itu balik lagi sesuai dengan kebutuhannya. Karena tidak semua treatment itu lab testnya sama. Kalau misalkan kita ngomongin, kalau tadi kan kita contohnya itu tesnya cuma tes solubility untuk mengetahui ini si wellbore restriction, si wellbore deposition ini dia apa sih ininya bisa hilang sama apa. Nah, karena dia posisinya di wellbore dan dia not really necessary with pressure difference gitu kan. Apalagi treatment kita itu kan satu kali treatment aja. Nah, jadi pressure parameter itu tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh itu adalah temperatur. Karena kalau kita ngomongin temperatur itu ada 2. Yang pertama, kalau kita tes itu si depositions-nya itu dengan temperatur surface itu juga akan beda pasti. Karena dia itu solubility-nya juga berpengaruh terhadap perbedaan temperatur. Yang kedua, temperatur itu juga akan ngaruh karena ada banyak parameter safety yang harus kita pikirkan karena kita pumping flammable fluid yang mana kita tahu semakin tinggi temperaturnya dia akan semakin besar risikonya. Tapi kalau untuk points apakah tidak kita kondisikan dengan formation, pressure, dan temperatur, itu di beberapa case ya. Misalkan gini, misalkan kita tes fracturing fluid. Fracturing fluid itu kita bukan pressure juga sih, yang kita apply itu lebih ke temperaturnya. Karena kita make sure bahwa kita akan change temperatur, terus kita akan make sure bahwa selama kita pompa, selama kita treatment frac itu, fluidnya itu masih stabil, fluidnya itu masih bisa nge-fall, fluidnya itu masih tidak kecanduan, dan tapi pas udah terakhir post frac-nya itu, dengan jangka waktu sekian, fluidnya itu udah bisa kita flow back, atau udah bisa break. Nah, itu harus kita kondisikan dengan kondisi formasi. Nah, ada juga beberapa tes yang kondisinya sesuai dengan kondisi pressure formasi itu mungkin lebih ke kayak chemical ya, kayak misalkan propannya kita crash test atau semacam. Tapi balik lagi semua tes itu akan sesuai dengan kondisi nanti seperti apa kebutuhan. Terima kasih. Ini Mbak Wiwik Jumati sudah chat. Mohon maaf Mbak Wiwik tadi putus-putus, jadi agak miss. Saya sedang melakukan penelitian stimulasi sumur nanosilika partikel silika fungsi untuk alter wettabilitas. Jadi kalau yang saya tangkap mungkin ini lebih ke wettability modifier ya, yang tadinya apa menjadi apa gitu, water wet atau gimana itu. Jadi yang dia ubah adalah kelihatannya sih itu kalau saya memperhatikan ya. Apakah ini dapat digunakan sebagai stimulasi sumur? Saya rasa sih iya, ini termasuk. Karena memang ada beberapa pekerjaan yang basically obatnya adalah kita inject sesuatu yang fungsinya adalah relative permeability modifier. Nah, jadi memang yang dimodify itu kalau menurut saya dan yang best practice-nya itu biasanya adalah si relative permeability-nya. Nah, skin sumur akan berubah setelah stimulasi ini, saya rasa iya. Jadi kelihatannya iya. Nah, lagi-lagi kita balik ini kayaknya wettabilitas itu maksudnya seperti itu, mudah-mudahan benar aja. Jadi memang ada beberapa stimulation yang itu tadi, kita changing wettability. Karena ada beberapa damage yang disebabkan oleh wettability case.
Mudah-mudahan masih bisa terjawab. Mungkin nanti kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut lagi, karena Mbak Wiwit ini konsep Mbak Wiwit ini skopnya dia sedang melakukan penelitian, jadi mungkin bisa silahkan minta kontak saya, bisa dapat kontaknya ke bisa juga. Ada lagi juga? Ya, mungkin bagi peserta yang ingin dipertanyakan, silahkan untuk bertanya. Bisa lewat room chat atau bisa raise hand. Nah, ini di sini semuanya petroleum engineer ya base-nya, atau ada yang non petroleum? Ini kebanyakan dari biasanya dari petroleum sih. Ya. Saya pribadi sebenarnya dulu kuliahnya kan bukan petroleum ya, tapi ya seiring dengan berjalannya karir di estimation engineer, jadi ya lama-lama ya, karena estimation engineer kalau tadi kita perhatiin banyak parameter-parameter yang di luar dari pekerjaan estimation itu sendiri yang harus kita bisa review kan. Jadi ya mungkin teman-teman ada yang tertarik. Oh ya. Kalau saya sih menarik sekali. Buat saya yang awalnya chemical engineer ya, apalagi masih ada lah scope chemical engineer, misalkan teman-teman di sini ada yang backgroundnya chemical engineer, masih ada scope di bidang. Tapi kan banyak kita ngomongin obatnya, chemicalnya itu banyak akan kedepannya banyak teknologi yang bertambah ya, seperti yang barusan disebutkan sama Mbak Wiwik tadi kan sedang melakukan penelitian mengenai nanosilika tadi. Nah itu mungkin bisa jadi nantinya akan jadi perkembangan lagi. Ini ada yang bertanya ini dari saudara Rizky Sarif Muhammad. Oke, silakan. Mbak, pengen minta saran aja sih, Mbak. Ya. Kalau misalkan kita kan masih undergraduate student gitu ya, Mbak, belum ada bayangan sama sekali buat ke sana. Saran literaturnya apa ya, Mbak? Biar bisa mendalami lebih lanjut gitu, Mbak. Kalau menurut saya, kalau untuk stimulation yang saya dengar dari teman-teman petroleum, sebenarnya pelajaran untuk di kampus itu udah cukup clear, udah cover semuanya. Jadi saya pun juga pernah. Jadi kan saya tadi ceritakan saya awal chemical engineer, terus kemudian saya melalui beberapa training, dan training itu kalau kita bandingkan training modul tersebut dengan modul kuliah petroleum engineer, itu sebenarnya udah relate. Artinya any reference yang kita pelajari selama 4 tahun di petroleum engineer itu sebenarnya basicnya, kerangkanya itu udah cukup bagus. Jadi tinggal gimana kita cari reference ini aja, reference aplikasi di lapangannya. Nah, untuk cari reference aplikasi di lapangan, cara paling tepat itu bukan mungkin kalau kayak baca buku gitu, takutnya yang buku reference kita baca itu adalah lebih ke basic atau konsepnya, which is itu lebih lama. Nah, kalau saran saya lebih sering banyak buka ya baca paper, review paper, terus kemudian ikut seminar di sana banyak, misalkan kayak kemarin ada seminar FTA atau ada seminar geothermal atau seminar yakni. Nah, sana kita bisa review, kita bisa dapat receive information sekarang apa yang paling current, trennya seperti apa. Itu menurut saya akan lebih seru kayak gitu. Gimana nih? Sering review paper nggak, teman-teman? Ini ada yang bertanya lagi. Oke, silakan. Saudara Ali Akmal. Oke, Akmal yang tadi ya ini ya, berarti? Iya. Silakan Mas Akmal.
Halo? Masih mute ya? Udah di unmute itu. Halo Mbak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya izin bertanya, Mbak, misalkan kita punya data dari drilling historical, kemudian kita punya data laboratory testnya itu berupa data XRD, jadi kita punya data mineral-mineral batuannya, terus kondisinya tekanan reservoirnya itu misalkan udah turun. Nah, dari cukup dari tiga data tersebut kita bisa bikin nggak Mbak well stimulation-nya. Terus yang kedua, well stimulation ini sifatnya itu apakah udah sifatnya itu preventif atau sudah ada case di lapangan? Oke, jadi pertanyaan nomor 1 tuh gimana ya? Jadi kita punya data-data formation test, terus kemudian punya data core test gitu-gitu ya. Terus kita punya data production. Nah, yang ditanya apakah cukup untuk apa? Untuk dapat identifikasi. Bisa langsung desain well testing. Well stimulation. Design stimulation. Nah, tergantung objektifnya apa nih? Kan tadi well stimulation-nya ada banyak nih. Ada yang mau restore, artinya kita udah identify ada damage di sini. Atau kita memang mau gaining production, artinya oke, kita negatifin yuk skin-nya gitu. Kita frack yuk biar kita dapat kita obtain productions yang lebih massive. Nah, banyak kayak gitu. Bahkan banyak sumur-sumur yang jangankan harus nunggu production, nggak usah. Jadi dia benar-benar udah tahu, oke, ini kalau misalkan nggak kita prep formasi ini nggak bakal optimum nih. Jadi mending habis kita buka, terus langsung habis kita drill, langsung habis drilling mereka lanjut fracturing. Itu banyak tuh seperti itu. Jadi basically ya kalau misalkan datanya itu doang ya pastinya nggak cukup, karena ya once punya data itu pasti banyak data-data lainnya ke belakang. Nah, tetap harus kita kumpulkan data sebanyak mungkin. Cuman kalau misalkan objektifnya adalah untuk meremove sebuah masalah atau meremove sebuah damage, yang paling penting kita harus tahu dulu masalahnya atau damage-nya. Seperti itu, Akmal. Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya stimulations itu sifatnya preventif. Gimana tadi? Sorry, kurang maksudnya well stimulation itu apakah sifatnya itu desainnya itu sebelum adanya kasus permasalahan baik itu well bore-nya atau formation-nya atau sebelumnya itu nggak ada Mbak. Jadi well-nya itu dalam keadaan baik-baik aja. Cuma apakah dengan well stimulation juga dengan tujuan cuma gain production itu bisa nggak Mbak berlaku? Iya. Ya, bisa. Banyak kayak gitu. Kayak tadi yang aku cerita ke Mas Genka itu yang di daerah Saudi itu, mereka polanya kayak gitu. Mereka bahkan belum diproduksi langsung. Mereka udah tahu mana zona yang harus mereka prep. Mana zona yang harus mereka, setelah mereka buka, harus mereka prep untuk langsung busuk aja dari awal. Nah, itu banyak yang seperti itu. Jadi memang tidak melulu fungsinya untuk removing problem atau tidak melulu fungsinya untuk remove damage, tapi bisa kita dari awal sudah tahu. Atau tadi kan Akmal sempat sempat kesebut sesuatu tentang case history. Nah, case history itu bisa jadi misalkan kayak gini, kayak kita ada di sumur A ini ada di lapangan B ini udah ada sumur ABC. Nah, sumur BC ini sebelumnya udah di treatment. Nah, ada si sumur BC ini ditembak, diperforasi, habis itu nggak keluar apa-apa. Artinya tight banget. Artinya tanpa stimulation, ya dia begitu aja. Bahkan bisa dibilang nggak keluar apa-apa. Kemudian akhirnya sumur B itu sempat di stimulation, langsung kita coba treatment, misalkan let's say gak usah frek lah, carbonate acidizing aja. Itu carbonate acidizing. Nah, di carbonate acidizing itu kemudian dia langsung bisa nih, wah oke, berarti kalau gitu
di zona yang serupa, di field yang sama, di field yang tadi ada sumur ABC, next lesson-nya kalau kita lagi buka sumur tersebut, kita langsung karbonisasi resin lagi. Jadi, karena itu kaitannya gini, kaitannya itu makanya ini semua kan satu package antara studi, engineering, sama operation. Nah, banyak juga yang lebih prefer ya udah sekalian aja, biar sekalian ada drilling rig. Daripada nanti kita udah selesai drilling, udah selesai compression, put on production dulu, harus manggil workover rig lagi, harus manggil service company stimulations lagi. Itu kan cost-nya lebih double kan. Jadi banyak memang yang memang langsung. Bahkan saya beberapa kali juga pernah ngejob di exploration wells. Jadi wells tersebut memang sifatnya dipakai untuk studi juga. Jadi ada zona yang dia stimulate, ada zona yang enggak, terus kemudian nanti dia bandingkan. Nah, itu banyak juga yang seperti itu. Jadi kalau ditanya pekerjaan stimulation ini ya banyak. Dan tadi saya juga sempat nangkap sesuatu yang sifatnya preventif. Nah, preventif gini. Dari tadi kita ngomongin seakan-akan ini kayak cuma ngobatin. Nah, sebenarnya bukan hanya ngobatin aja, tapi bisa juga mencegah. Jadi kalau kita ngomongin pasien itu dikasih obat, terus habis itu dikasih vitamin, biar kedepannya dia nggak sakit lagi. Atau dikasih imunisasi, biar kedepannya nggak sakit lagi. Sama juga, di sumur juga bisa kayak gitu. Kita udah tahu sumur ini punya masalah scaling yang cukup signifikan, terutama di geothermal. Ini kan scope kita sekarang oil field sama geothermal kan ya tipis-tipis lah, maksudnya jadi satu kan. Misalkan kayak di geothermal well, kita udah tahu dia punya resiko silika build up yang massive dan pasti biasanya kalau di sumur yang beberapa case di geothermal. Udah tahu seperti itu, untuk prevent dia silika build up, kita stimulations dengan silika preventer. Jadi kita sebutnya inhibitor. Jadi untuk prevent terjadinya si silika build up. Nah, artinya itu kan sebelum terjadinya well damage tersebut, kita sudah prevent dia dengan menyuntikkan vitamin tadi. Seperti itu. Gimana, Mal? Pak, terima kasih sebelumnya. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Bisa pertanyaan selanjutnya? Baik, Bu. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi pertanyaannya. Oke. Oke. Selanjutnya, panitia akan membagikan link untuk peserta untuk dapat mengikuti kuis. Link akan dibagikan melalui room chat. Silakan untuk bisa mengecek room chat masing-masing. Untuk waktu pengerjaannya diberikan waktu 10 menit. Wah, webinar series 4 quiz. Nanti ini di sort yang paling tinggi skornya ya, Mirza? Iya benar, Bu. Nah, Mungkin boleh untuk pengerjaan kuis dimulai dari sekarang. saya coba sambil buka juga nih. Ini kemarin yang prepare tim saya nih.
lagi. Tinggal 2 menit lagi. Tinggal 30 detik lagi. Itu tinggal 10 detik lagi. 9, 7, 5, 4,
2, 1. Oke, selesai. Mohon maaf untuk para peserta yang mengikuti kuis, sebenarnya itu hanya peserta yang terdaftar aja, yang sudah daftar. Selamat untuk 3 orang pemenang pertama. Untuk Saudara Ahmad Ali Akmal sebagai juara pertama. Dan untuk juara kedua ada dari Saudara Danang Triwijayanto. Juara ketiga ada dari Tabah Faktur Rubiana. Selamat untuk 3 orang pemenang. Dan untuk peserta yang mendapatkan door prize tadi yang aktif, silahkan untuk bisa menghubungi panitia setelah webinar ini untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Anissa Sekar Palupi sebagai pemateri pada hari ini. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Baik, silakan Bu. Halo. Halo, ya. Silakan Bu untuk menyampaikan materi lagi yang terakhir. Oh, enggak, udah. Jadi teman-teman kalau ada sebelum ditutup sama teman-teman writer, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Yakni sebelum chapter UPN telah mengorganize ini dari interesting. Jadi saya harap banyak knowledge sharing opportunity di depannya. Jadi semester ini bukan hanya simulation saja, kita ada beberapa services lain yang mungkin next time kita bisa sharing yang lainnya. Nah, untuk apa yang kita diskusikan tadi, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau mau ngobrol lebih lanjut, silakan bisa kontak ke email saya juga. Insya Allah akan saya respon segera juga di apaluti@nasr.com. Kemudian salam dari tim Nasr untuk semua audiens di sini dan semua teman-teman yakni PN. Semoga ada kesempatan untuk bertemu di opportunity berikutnya. Silakan Mirza. Ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas ilmunya hari ini. Bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertif webinar, dapat untuk menghubungi panitia. Sampailah kita di penghujung acara. Namun, sebelum saya menutup acara ini, kami ingin menginformasikan bahwa webinar series kelima akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020, 13.00 waktu Indonesia Barat, dengan pemateri Babak Helin Simatupang, ST, NIBOSH, AGCCT, HSE Practitioner and Consultant, Geothermal Enthusiast. Daftarkan diri Anda secara gratis melalui link yang tertera pada kolom chat. Akhir kata,
Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Stay safe dan tetap di rumah aja. Akhir kata, saya Mirza Alfarosi pamit undur diri. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.